Saudara, Anda kembali bersama Warta Pagi dan kita kembali ke sesi dialog. Indonesia memiliki beragam budaya dan ragam budaya ini menghasilkan kaum minoritas yang tentunya juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Bagaimana kaum minoritas ini dilindungi oleh pemerintah? Kita telah kehadiran dua orang narasumber, yaitu Bapak Gendro Nur Hadi. Beliau adalah Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ditjen Nilai Budaya Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Yang kedua adalah Bapak Sudirman, beliau adalah Sekjen Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Ini masih di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata begitu? Notabene sebenarnya sekarang kementerian itu kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hanya kami yang dari kebudayaan itu belum secara resmi diserahkan ke Dikbud, makanya kami masih di situ ya. Yang baru. Pariwisata dan ekonomi kreatif ya. gitu ya. Jadi nanti ada sebagian dari kalau masih tetap di situ agak nggak nyambung kali. Mungkin kalau yang berhubungan nilai-nilai budaya ya. Tetap nilai ya, Pak, budaya ya? itu harus ke kebudayaan. Tapi yang berhubungan dengan ekonomi kreatif misalnya seni pertunjukan, film, fashion, kuliner itu mungkin ke sana. Iya, baik. Topik kita kali ini adalah melindungi hak-hak sipil warga negara, terutama pada kaum minoritas. Bagaimana Bapak melihat hak-hak sipil pada kaum minoritas ini sudah dijamin oleh negara, Pak? Minoritas dalam hal ini yang fokusnya kepercayaan ya. Kalau untuk kepercayaan sampai saat ini sudah dijamin oleh negara, aturan hukumnya ada, tapi dalam implementasinya di masyarakat, para penghayat kepercayaan ini masih terkendala. Apa Pak kendalanya Pak? Contohnya di dalam pengisian kolom agama dalam KTP. Itu sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan. Salah satu pasal mengatakan bahwa bagi orang yang belum memiliki agama atau para penghayat kepercayaan di Indonesia, KTP-nya dikosongkan. Dalam prakteknya sekarang masih banyak penghayat yang katakanlah untuk pengosongan itu susah. Nah, karena harus diisi, maksudnya seperti itu. Kalau aturannya kosong. Kosong gitu ya. Apa yang buat susah ini pengikutnya atau dua-duanya? Dua-duanya. Satu pihak kadang-kadang penghayat juga merasa enggan. Enggan untuk melepaskan. Karena apa? Nanti kaitannya biasanya hubungannya dalam interaksi sosial yang lain. Kalau misalnya kosong kan mesti dipertanyakan di komisi yang lain. Karena apa? Ini sosialisasinya masih kurang terhadap baik itu aparat maupun warga yang lain untuk mengetahui bahwa kolom itu kosong. Ya, Pak Sudirman, bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah memang masyarakat yang memang menganut kepercayaan harus mendapatkan perlakuan seperti itu dari masyarakat, ataupun mereka juga harus melakukan hal seperti itu, jadi tidak bisa mendeklar bahwa mereka itu adalah penganut kepercayaan? Jawabannya sederhana. Kalau dari pemerintah mengatakan pemerintah juga ada persoalan, para penghayat juga ada persoalan. Saya sebagai pengurus Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Maha Esa harus mengatakan bahwa soalnya ada di pemerintah. Dan kita tidak berhadapan dengan pemerintah yang ada di pusat. Dengan Pak Gendro kita nyaris tidak ada soal. Soalnya kita berhadapan dengan aparatur pemerintah, terutama yang di daerah. Era otonomi daerah ini, rentang Jakarta terhadap daerah. Apa yang Bapak hadapi, Pak? Hadapi, Pak. Ya. Kita susun penelitian, nanti saya kasih ke Bapak juga. Bagaimana di lapangan prakteknya para bupati itu nggak kenal apa itu penghayat. Mereka banyak juga yang nggak tahu ada Undang-Undang 23 2006 tentang administrasi kependudukan. Itu bupati, belum aparat di lapangan, apalagi tingkat RT. Efeknya apa Pak? Apabila memang aparat juga tidak mengetahui masalah ini, apakah memang akhirnya mengucilkan atau masyarakat jadi akhirnya terkucil dengan adanya seperti itu Pak? Persoalannya adalah bagi penghayat yang kemudian konsisten ingin mengurus KTP dan mendeklar, ingin menyatakan sebagai penghayat, itu tidak dilayani. Pada akhirnya kemudian mereka terpaksa menyerah karena efeknya berantai dan itu sudah jadi rahasia umum. Bagaimana orang dengan mudah dituduh sesat. Padahal mereka para penghayat, kami semua itu pengikut ajaran leluhur yang sudah ada jauh hari sebelum para pendatang itu menyebarkan agama. Pra-Hindu kita sudah ada. Itu efeknya gede sekali. Kalau nggak punya KTP, itu efeknya gede. Bukan punya KTP. Punya KTP tapi No. Kemudian di beberapa daerah juga dikatakan kalau Anda tidak mau menulis agama, Anda tidak bisa punya KTP. Itu repot soalnya. Itu ada.
pernyataan seperti itu. Dan efeknya dari KTP, bagaimana kalau kemudian mereka menikah, itu rentetannya. Baik, selama ini persoalan ataupun friksi semacam itu dihadapi dengan bagaimana, Pak? Dialog. Dan kebetulan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini yang banyak melakukan sosialisasi, mengingatkan. Tapi mestinya juga teman-teman di TVRI juga demikian jauh lebih paham dari kami. Bagaimana rentang pusat ke daerah itu repot sekarang. Undang-undang ada, itu teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri harus ditanya juga. Mereka pontang-panting mensosialisasikan ini. Dari sudut hukum, fine. Sudah ada perkembangan-perkembangan, meskipun ada catatan-catatan tentu. Di lapangan ini pontang-panting bener. Pusat tuh nggak dihormati loh sama orang daerah. Dalam hal ini ya, sila ketiga soal persatuan Indonesia juga terancam nih, maaf agak geser ke isunya. Itu yang terjadi. Belum kita ngomong soal perkawinan, belum kita bicara soal bagaimana mereka melakukan ibadat, gangguan dengan situasi keamanan, hubungan antar kelompok, beda keyakinan demikian tegang. Itu repot. Belum soal pemakaman. Ini rentetannya tambah panjang. Belum ntar surat kenal lahir, belum hak pendidikan. Ini para penghayat, ini soal demikian numpuk dan sampai sekarang belum terakomodir. Jadi fokus yang paling utama adalah hak-hak sipilnya, terutama menyangkut identitas itu, Pak ya. Betul, maka pertanyaan Anda yang pertama itu bagus tentang hak sipil. Itu menohok tajam. Pak Gendro, saya tertarik untuk masalah pernikahan ya Pak ya. Kalau di KTP tidak ada kepercayaan sebagai agama. Bagaimana untuk masyarakat yang akan menikah? Apakah memang akhirnya karena terpaksa mereka pun mencantumkan salah satu agama? Jadi artinya kan sebetulnya itu juga tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka hanya mencantumkan itu hanya untuk agar mendapatkan haknya. Bagaimana menurut Anda sendiri? Begini. Memang kenyataan dalam lapangan, kita sebenarnya dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 itu sudah ada PP-nya. PP Nomor 37 Tahun 2007 mengenai pelaksanaan, katakanlah perkawinan penghayat. Perkawinan penghayat itu dilaksanakan apabila calon masing-masing penghayat itu kosong KTP-nya. Dan nanti ada pemuka penghayatnya yang akan mencatat. Tapi pemuka itu juga harus kosong KTP-nya. Kosong dalam arti sama praktik di lapangan, kalau memang itu kosong-kosong, ternyata nggak masalah. Ada belangko, dan itu akan dibawakan catatan sipil. Untuk catatkan, lapor ke negara. Prakteknya nanti catatan sipil, nah ini catatan sipil. Ada yang bisa sudah menerima tadi kayak AA tadi itu, sudah bisa menerima. Ada yang belum, apa ini, gitu loh. Gimana ini? Tapi kalau udah sama-sama kosong, sebetulnya kalau catatan sipil tahu, masalah bisa. Nah, kendala yang ada, biasanya itu calonnya KTP-nya masih katakanlah ada agamanya, tapi dia mengaku penghayat. Susah ini untuk saya kawin penghayat, nggak bisa. KTP-mu kok menurut agama kok nggak boleh dong. Walaupun Anda katakanlah 100% laksana penghayat itu. Ya memang agak repot juga Pak ya, karena di undang-undangnya KTP itu memang di situ ditulisnya agama gitu kan. Agama kalau agama kemudian diisi dengan kepercayaan atau kosong kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara bukan diisi, kosong Pak. Dikosongkan. Nah, dalam pasal itu kan kosong, nanti bukan diisi. Dibilang tidak beragama Pak. Padahal kan negara kosong, kita kan kita mungkin begini, bukan masalah beragama, tapi kita adalah berketuhanan Yang Maha Esa. Para penghayat itu berketuhanan Yang Maha Esa. Dan ini sudah diundang-undangkan, Pak ya? Undang-undang 23. Undang-undang 23. Administrasi kependudukan. Tegas itu. Administrasi kependudukan. Ya, Undang-undang 23. Bila ada warga yang belum memiliki agama atau bagi penghayat kepercayaan Maha Esa yang belum memiliki agama, belum KTP agama itu kosong. Kosong. Dan ini harus dipahami oleh itu. Seharusnya begitu. Oleh aparat di daerah terutama di lapangan. Mungkin harus gencar lagi Pak untuk sosialisasi. Good. Bagus. Bagaimana dari sosialisasi kita memang sudah melaksanakan tapi belum optimal Bu. Mengingat apa? Ada kendala Pak? Kendalanya pertama ya kami dari segi pendanaan ya. Di samping itu juga kami baru merambah kepada kabupaten katakanlah ya provinsi, tapi belum sampai. Seharusnya kami lebih condong ke salah satu kabupaten di kecamatan apa gitu loh. Kabupaten itu beberapa kecamatan kita undang karena ini yang akan mencatat nanti gitu. Pak Sudirman barangkali bisa menjabarkan ya, ketika kemudian KTP ini menjadi bermasalah, katakanlah sampai kemudian tidak punya KTP, apa yang kemudian terjadi pada rangkaian kehidupan sipil bagi seumur hidup bermasalah para penghayat tuh.
dari bisa 200 dijabarkan, Pak, Pak, bicara. tentu bisa dijabarkan. Nggak punya KTP, nggak bisa ngurus SIM. Itu udah clear aja. Nggak bisa bikin transaksi di perbankan. Itu yang sederhana aja. Dan saya mau menambahkan ini melalui TVRI, saya berkepentingan benar mengingatkan, hey, ini ada persoalan yang sangat gede loh. Sebuah produk undang-undang hasil kerja berat dari berbagai departemen dan parlemen itu tidak dilaksanakan di berbagai daerah, dan banyak kejadian lucu melalui lobby-lobby tertentu yang nggak ngerti karena saling kenal lah, atau karena komunitas penghayatnya juga relatif lebih kuat, itu bisa diurus. Tapi kengawuran juga banyak terjadi, ditulis agama dan lain-lain, seenaknya aja. Dan lainnya. Agama dan lainnya. Terus agama macam-macam, aliran, itu macam-macam, itu luar biasa. Nah, ini melalui TVRI, ini ada persoalan yang besar loh, ini kekacauan sistem administrasi. Para politisi kan ngomong terus administrasi kependudukan, mereka nggak pernah melihat ada persoalan di tingkat bawah tuh kayak seperti ini. Apakah tidak pernah dikomunikasikan? Sering kita komunikasikan. Direktorat Kepercayaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Dalam Negeri juga. Tapi memang ada rentang. Ini Tidak ada didengar maksud Anda seperti itu? Pak Bendua yang harus jawab dulu. Oh, dengar sih dengar, saya kira kita mengundang, kita mesti berpartner dengan Kementerian Dalam Negeri ya dalam mensosialisasikan undang-undang ini, karena apapun yang kita laksanakan berhubungan masyarakat, dan tangan kami di kabupaten kota atau provinsi itu kan ya teman-teman Pemda, kita libatkan mereka terutama di Kesbangpol itu untuk menceritakan ayo bareng-bareng kita. Tapi ke praktek di lapangan ya kita udah sosialisasikan, pengeterapannya memang kadang-kadang masih ada benturan. Itu sebenarnya kan bagian daripada budaya dan juga harus dilindungi, seperti yang tadi saya kemukakan di awal, itu adalah hak masyarakat. Apabila memang artinya tanda kutip kurang didengar, akhirnya masyarakat itu terkucilkan ya, ataupun tidak bisa mengekspresikan bahwa dia memiliki suatu kepercayaan untuk masalah agamanya ya, keyakinannya gitu ya. Itu bagaimana? Apakah itu bisa dikatakan kita sudah fair terhadap para penganut kepercayaan? Artinya kan itu sepertinya memberangus sedikit-sedikit orang yang memiliki kepercayaan. Ya, memang kenyataan yang ada seperti itu. Jadi dulu sebelum agama masuk di tempat di negara kita kan memang semua kan daerah-daerah etnis tertentu juga berkeyakinan masing-masing. Tapi setelah itu masuk sedikit-sedikit berkolaborasi, tapi mungkin ya penghayat sekarang itu dinilai, wah kok kelihatannya seperti mungkin nggak pas bagi kami, akhirnya yang saya memeluk inilah begini, ini akan terkucil, dan terkucil nggak cuma terkucil, tapi kadang-kadang malah nggak pas kamu cut gitu. Ini prakteknya seperti itu. Ya agak sulit juga Pak, karena Kementerian Agama ini kan sudah ada undang-undangnya mengakui hanya 5 agama yang diakui di tanah air ini kan begitu. Kalau ini mau disebut sebagai agama, tapi kan bukan itu persoalannya. Bukan itu persoalan. Nah, nilai-nilai yang berbenturan. Nah, nilai-nilai yang berbenturan. Ini yang mungkin harus dipahami lagi. Tetapi saya ingin kembali lagi ke hak-hak sipil. Lalu bagaimana mengatasi kalau misalnya ada di antara penganut kepercayaan ini mau menikah gitu, bagaimana? Saya silakan Bapak boleh Pak. Ini itu tadi kalau Pak sebagai sekjen orang mengatakan bahwa dengan terpaksa kadang-kadang dia pakai nama agama tertentu lah biar lancar. Tapi kan sebetulnya nggak seperti itu. Prakteknya di lapangan memang kadang-kadang penghayat itu juga nggak murni penghayat aja, tapi juga dia beragama, prakteknya seperti itu ada. Jadi udahlah dengan agama saya aja. Walaupun nanti dalam pelaksanaan juga dia berpercaya itu ada juga gitu. Pasti mungkin ini ada latar belakangnya kenapa memang itu terjadi. Mungkin dari Pak Sudirman bisa kemukakan. Saya nggak mau bicara panjang lebar tentang latar belakang, waktu kita terbatas. Tapi mari kita lihat produk mahakarya dari pendiri bangsa kita ini. Sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita bukan negara agama, berketuhanan. Berketuhanan yang Maha Esa. Itu produk yang paling hebat dari Bapak bangsa kita. Lalu di konstitusi juga sudah diatur tentang seperti itu. Meskipun kita kemudian berdebat di Mahkamah Konstitusi kemarin ini ya, mempermasalahkan tentang tafsir atas kebebasan berkeyakinan itu. Tapi apapun, ini adalah penghinaan yang luar biasa terhadap kami, yang kami merasa bahwa kami loh pemilik Republik ini, kalau mau
melakukan perdebatan panjang lebar ya. Jauh sebelum Hindu datang pun kami sudah punya sistem kepercayaan tersendiri. Tapi apapun, dan sejarah bisa kita buka, buku-buku sejarah buka. Pernahkah ada pemberontakan dari para penghayat? Tidak pernah ada. Dan karena kami tidak boleh berontak. Hasilnya boleh apa Pak? Yang bisa kita lakukan adalah upaya, audiensi. Nah asik kemudian karena di Jakarta relatif lebih aman. Kita bisa Kementerian Kebudayaan Pariwisata bicara, kita bisa berdebat. Di daerah repot persoalannya, belum sama persoalan. Ada studi kasus yang sangat menyakitkan di Brebes, Jawa Tengah. Saya katakan, saya tidak akan sebutkan nama kelompoknya juga karena terlampau menyedihkan. Jenazah sudah dikuburkan memakai tata cara sebagai penghayat di pemakaman umum. Tapi atas tekanan masyarakat setempat, itu jenazah tuh bisa digali kembali dan diusir karena dianggap tidak beragama, padahal itu TPU. Anda perhatikan, tempat pemakaman umum bukan milik salah satu kelompok agama. Itu terjadi. Untung para penghayatnya tidak berontak karena memang tidak boleh berontak. Para sesepuh dan para pini sepuh sejak lama sudah mengajarkan bukan soal sabar, tapi harus berjuang terus menerus dengan cara sesuai peradaban Nusantara yang menurut saya berjuang dengan dialogis ya, bukan dengan berontak. Tidak itu boleh. bagus Pak, itu dan bagus. Anda boleh buka sejarah, Itu pernahkah ada pemberontakan yang dilakukan oleh para penghayat? Tidak pernah ada. Baik. Apa yang diinginkan oleh para penghayat ini sendiri? Tentu penghormatan sebagai sesama manusia, Kesetaraan. kesetaraan. Kita warga negara. Jadi belum setara ya selama ini dianggap ya. Silakan simpulkan sendiri. Bapak tadi katanya minta untuk Silakan simpulkan sendiri. Itu yang terjadi. Dan Anda bisa cek di beberapa tempat, banyak anak hasil perkawinan para penghayat tanda kutip dianggap anak haram karena perkawinannya tidak diakui. Dan Jakarta banyak politisi itu diem, banyak budayawan tuh diam menyaksikan ini. Ini anak nggak tahu apa-apa. Mereka punya orang tua yang menghormati ajaran leluhurnya. Terpontang-panting loh. Tapi ada juga penghayat yang menikah dengan masyarakat yang notabene bisa dikatakan beragama, itu juga tidak ada masalah Pak ya? Ada juga. Artinya yang secara administrasi agama itu kan dipakai kan, tapi dia masih melaksanakan percayaan. Saya sedikit membaca gejala, berarti selama ini kalau yang tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah, semut-semut aja berjalan begitu, kehidupan warga sipilnya mungkin berjalan, tetap dia berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin di KTP-nya dia menulis agama lain. Betul. Disiasati dengan jalan seperti itu. Rata-rata seperti itu. Kamu pelase Pak ya? Maaf, termasuk bapak-bapak juga. Betul. Jadi Anda memiliki masalah di sini. Betul. Nah kita mau coba di Jakarta. Ini ada pembuatan KTP yang super modern. Apa? Elektronik KTP. iKTP itu bahasanya. Di beberapa daerah. Wilayah Jakarta ini masih bermasalah. Ditanya macam-macam juga sama lurah. Dan saya akan coba, saya sendiri akan coba mungkin hari Rabu ini lagi. Sebenarnya pada saat sebelum adanya iKTP mungkin bisa didialogkan sebelumnya dengan macet. Kita berhadapan cara sama sudah lurah. dilakukan, Apalagi dengan para penghayat yang notabene ekonominya menengah ke bawah. Mereka ngontrak, mereka berhadapan dengan RT aja ngeper. Ada pindah di satu kelurahan kan jarang ganti KTP. Ini praktek loh. Kita nggak bisa tutup-tutupin. Kadang-kadang pindah RT satu kelurahan, udahlah nggak usah ganti KTP ribet-ribet. Nah mau mengubah di kolom agamanya setelah munculnya karya Undang-Undang 23 PP 2006 Administrasi Kependudukan. Sama Pak RT sama Pak Lurahnya dibilang, kalau kamu ngotot kayak gitu saya nggak akan kasih KTP, KTP-nya saya cabut. Mengkerut itu mereka. Mungkin harus ada pemangku pejabat artinya Pak. produk undang-undang itu sudah disodorin belum kepada yang bersangkutan? Kita udah menggandakan banyak. Berarti yang bersangkutan tidak menjalankan undang-undang itu kan begitu. Artinya mungkin ini bisa disampaikan kepada institusi yang lebih tinggi barangkali Pak. Institusi mana? Institusi di atas, misalnya kalau dia RT, institusi di atasnya lurah. Sudah sampai ke gubernurnya juga. Tapi seperti ini praktek setiap hari. Saya juga nonton di TV RI bagaimana ada produk dari pusat itu juga seperti dianggap angin lalu sama orang-orang daerah di aparatur di bawah. Ini PR kita bersama loh. Iya. Jadi Bagaimana Undang-Undang nomor 23 2006 Administrasi Kependudukan itu turunannya udah ada PP itu 37. belum jalan gitu Pak ya? Belum Sama jalan sekali belum sepenuhnya. jalan. Tidak sama sekali. Di beberapa tempat jalan. Di beberapa tempat jalan. Di mana Pak yang jalan? Salah satunya yang saya tahu di Tegal, Di Tegal di Malang. jalan. Ini patut harus saya catat ya. Di Kota Madia Malang.
di Kota Madya Malang. Itu saya pikir wali kota Malang mungkin satu-satunya wali kota yang rajin datang ke acara-acara himpunan HPK, himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu berani datang. Di wilayah lain ngundang camat itu yang datang siapa kita nggak ngerti. Susahnya minta ampun. Karena mereka ini apaan? Ini kelompok apa lagi? Ini tergantung lagi kualitas pemimpinnya. Nah, ini PR bangsa kita ada. Iya. Pak Gendro baru saja menunjukkan ke kami mengenai Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tahun 2006 nomor 23. Di sini dituliskan masalah ini Pak ya, kewajiban. Ini peristiwa penting bagi yang agamanya belum dikawin sebagai agama berdasarkan ketentuan undang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan. Artinya ini sebetulnya ada resmi ya Pak ya. Ini sudah resmi diakui. Namun pada kenyataannya belum jalan gitu kan. Ataupun tidak jalan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Tidak sama sekali. Masih banyak PR. Dan saya akan ingatkan lagi dalam kesempatan ini luar biasa TVRI bisa mengundang. Ini nangis loh Bung Karno, saya pikir. Dan teman-temannya, dia kan punya visi yang jelas tentang peradaban. Pak Sudirman, saya pikir bukan Bung Karno aja yang nangis. Semua yang punya visi, yang punya yang masih cinta Republik ini akan nangis. Mestinya nangis. Yang nggak nangis, nggak punya hati nurani itu. Kita warga negara Indonesia kok. Mungkin pejabat-pejabat pemerintah sekarang pun yang menganut kepercayaan juga dianggap minoritas juga Pak ya? Oh banyak, tapi mereka nggak mau ngaku. Karena ada kepentingan. PNS, TNI itu repot. Sampai sekarang sepengetahuan saya, para penghayat belum bisa mendaftar sebagai anggota TNI. Mungkin saya menunggu juga respon dari pejabat-pejabat perwira tinggi dari KSAD atau dari Kasal atau dari Panglima. Kemarin ada dalam sidang Mahkamah Konstitusi, itu seorang penghayat yang ingin mengabdikan hidupnya menjadi seorang anggota TNI, tapi memang di era lama ya, era Pak Harto, malah disiksa. Itu terungkap dan Anda bisa buka berkas. Sebelumnya tidak ada kejadian seperti itu. Bukan sebelumnya, tidak bisa. Sama sekali. Para penghayat menjadi anggota TNI, padahal orang ini benar-benar ingin menjadi anggota ABRI ketika itu, ingin berbakti, membela bangsa, malah disiksa. Anda semua orang bisa buka berkas dan tinggal buka situs Mahkamah Konstitusi waktu itu. Itu di MK sendiri apa Pak? Kemarin tadi Anda mengatakan bahwa berdebat di MK bagaimana? Tentang kita uji materi tentang undang-undang penodaan agama. Lalu salah satu yang dihadirkan saksinya itu dari penghayat tentang praktik diskriminatif terhadap para penghayat. Yang muncul kebetulan ada dan berani maju. Dia mengungkapkan pengalamannya. Saya ingin mengabdi, ingin daftar sebagai calon anggota ABRI. Disiksa tuh, disuruh ngisi. Baik. Pak Sudirman dan Pak Gendro, terima kasih karena waktu kita memang sangat terbatas. Jadi dialog ini memang harus kita akhiri. Tapi saya berharap tetaplah berjuang dengan metode dialogis Pak. Tentu. Tidak metode pemberontakan ya. Karena kita juga bisa belajar dari Bapak gitu. Terima kasih. Iya, selamat pagi Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, saudara, demikian tadi dialog kami dengan Bapak Gendro Nur Hadi dan juga Bapak Sudirman. Kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.